ngomong. Selamat pagi, Pak. Hah? Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke. Mungkin bisa kita mulai, Pak, karena juga beberapa teman via Zoom untuk bergabung di acara kita hari ini, Pak. Baik, bisa dibagi saya share screen-nya nanti ya, supaya bisa saya share. Izin Pak untuk Nanti saya bisa berbagi file saya. Ya, abangnya jadi co-host aja. Oh, baik Bang, kami jadikan co-host ya Bang ya. Ya, boleh. Oh saja, jangan host ya. Oke, siap Bang. Dengan. Oke, sudah Bang. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan nama saya, Pak. Nama saya Raja Manurung. Terima kasih untuk Bapak Abednego Pancaputra Tarigan yang telah menyediakan waktunya untuk kami sebagai narasumber membahas tentang polemik agraria di tengah reforma agraria. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Abednego Pancaputra Tarigan yang dikenal sebagai aktivis LSM bidang lingkungan. Bapak Abednego dipercaya sebagai Deputi 2 KSP bidang pembangunan manusia, lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 1 Juni 1976, meraih gelar sarjana ekonomi dari Institusi Bisnis Nusantara atau disebut dengan IBN. Saat ini sedang menyelesaikan studi program pasca sarjana ilmu lingkungan Universitas Indonesia. Bapak Abednego pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sawit Watch, Direktur Eksekutif Walhi sejak 2016 menjadi tenaga ahli utama KSP yang membidangi isu lingkungan. Dan pada hari ini topik yang Bapak bawakan yaitu polemik negara agraris di tengah mandeknya reforma agraria. Mungkin saya bisa jelaskan apa itu agraria untuk mempermudah penjelasan Bapak lebih detailnya. Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertahanan dalam banyak hal. Agraria berhubungan erat dengan pertanian karena pada awalnya keagrarian muncul karena terkait dengan pengolahan lahan. Mungkin lebih penjelasan detailnya boleh Bapak Abednego yang menjelaskan lebih detail ya. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas undangannya. Saya Abednego Tarigan dari Kantor Staf Presiden. Saya nanti akan berbagi, mungkin tidak secara spesifik soal reforma agraria ya, tetapi saya akan sedikit memberikan juga tentang keberadaan masyarakat adat di dalam isu-isu yang kita tangani dan kemudian juga bagaimana pemuda di dalam merespon perkembangan isu-isu yang ada. Baik, kalau hanya fokus di reforma agraria,
saya pikir sudah cukup banyak juga, sehingga memang menjadi menarik, apalagi ini forum pemuda yang untuk banyak mendalami banyak isu, mungkin nanti bisa dieksplorasi lebih jauh. Sedikit kepada moderator, apakah peserta kita ini semuanya dari Kalimantan Tengah atau dari mana aja ya, kalau boleh tahu, supaya saya tahu juga nanti ini melihat audiensi kita siapa aja. Terima kasih Pak. Untuk beberapa peserta yang ada hadir pada saat ini berasal dari beberapa daerah Pak, seperti Kalimantan Tengah sendiri, dan juga ada dari saudara-saudara dari Papua dan juga Sumatera, di bagian Sumatera Pak. Oke, baik. Oke, baik, makasih. Saya coba mulai ya, share ya, teman-teman. Karena saya ngikutin beberapa TOR dan kemudian juga ada perubahan-perubahan di yang disusun oleh teman-teman. Jadi apa namanya? Saya akan perlu menyesuaikan sedikit. Baik, terkait dengan pertama tentang masyarakat adat, ini juga nanti kaitannya dengan agraria ya, dan ini memang menjadi penting. Kalau kita lihat dalam situasi kita hari ini, secara sederhana bisa kita katakan bahwa keberadaan masyarakat adat kita ini dalam posisi yang rentan secara ekonomi, karena juga memang banyak sekali ekonomi yang dikembangkan itu dalam skala yang sangat mikro, dan kemudian sementara sisi lain terjadi pergerakan ekonomi yang skala besar, yang bahkan skalanya itu skala dunia, misalnya berkaitan dengan masuknya industri-industri besar ke wilayah-wilayah yang selama ini memang itu dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Kemudian juga ini juga punya konsekuensi kepada tingginya potensi kehilangan sumber daya alam, dan kita tahu bahwa ketika bicara masyarakat adat kita juga bicara tentang bagaimana ketergantungan terhadap sumber daya alam secara langsung. Mungkin kalau kita sebagai masyarakat yang tinggal di perkotaan, itu mungkin tidak tergantung secara langsung, tetapi sudah dalam bentuk produk-produk yang jadi gitu ya, dan kemudian juga sudah modifikasi atau juga jika kita bicara tentang masyarakat adat kita di banyak tempat, itu juga banyak sekali berkaitan dengan langsung keterkaitannya dengan sumber daya alam. Dan kemudian juga kehilangan mata pencarian ya, jadi skala ekonominya kecil, ketergantungannya tinggi terhadap sumber daya alam, dan potensi kehilangan juga itu cukup tinggi. Kemudian juga sering mengalami konflik ya. Catatan kami setidaknya di Kalteng sendiri itu ada 10 kasus yang berkaitan dengan masyarakat adat dilaporkan ke kantor staf presiden. Kemudian juga perlu kita ingat juga terkait dengan isu-isu kesetaraan gender juga terjadi di masyarakat adat, dan kemudian juga soal-soal keorganisasian, di mana keorganisasiannya itu sering sekali tidak diakui oleh pemerintah baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat, sehingga ini memang menjadi satu isu di mana keberadaan soal institusi masyarakat adat itu sering dipertanyakan begitu. Kemudian juga tidak jarang mungkin teman-teman Kalteng, khususnya sahabat-sahabat para rekan-rekan yang pemuda di Kalteng, bisa memahami dengan baik bagaimana salah persepsi, salah paham terhadap, bahkan salah memahami dan salah paham, atau kalau kata orang-orang sekarang gagal paham begitu ya, tradisi masyarakat adat yang menggunakan praktek gilir balik, kalau pemerintah bilang itu berladang berpindah begitu ya, yang memang menggunakan kearifan lokal dan kemudian juga bagaimana memanfaatkan itu untuk bisa secara alami subur kembali dan kemudian dimanfaatkan. Disitulah gilir balik ini bisa dilakukan. Dan kemudian juga untuk menggunakan api sebagai teknologi, itu juga sering sekali juga disalahartikan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan.
Dan kalau dilihat sebenarnya skalanya juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Bahkan mungkin sektor-sektor lain yang menggunakan api untuk membuka lahan itu jauh lebih signifikan, lebih punya dampak yang cukup luas. Tapi inilah contoh bagaimana praktek-praktek di masyarakat kita juga punya sering sekali menimbulkan kesalahpahaman. Namun demikian, kalau kita lihat di dalam konteks masyarakat adat, sebenarnya ruang-ruang untuk perlindungan prakondisi terkait dengan bagaimana melihat dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat itu sebenarnya kalau kita lihat bahwa ada ruang dalam bentuk perlindungan sosial, kemudian juga akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kemudian juga pengakuan atas tanah masyarakat adat, dan kemudian juga pemberdayaan terhadap masyarakat adat itu sendiri. Kalau dalam prakteknya, kalau kita lihat bahwa mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui kredit union, koperasi, BUMDes, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi-organisasi di tingkat lokal. Kemudian juga kesempatan kerja dan mata pencarian, ini banyak juga yang mengembangkan kerjasama dengan berbagai kelompok. Kemudian juga bagaimana membangun sistem pengetahuan tradisional dalam mengatasi perubahan iklim. Mungkin teman-teman sekalian bahwa kita tahu juga masyarakat adat dinilai salah satu yang paling praktek-praktek kehidupannya yang bisa berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan. Dari sisi terkait dengan perlindungan hak begitu ya, memang ini kalau kita lihat bahwa pemerintah berupaya untuk berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan dan mengelola hutan secara lestari. Ini pernyataan Presiden di 2015 pada saat memberikan beberapa SK hutan adat pada saat itu. Kemudian juga kita tahu bahwa keputusan Mahkamah Agung juga memberikan ruang dan kemudian kepastian hukum terkait di dalam bagaimana masyarakat adat itu khususnya berkaitan dengan masyarakat adat khususnya berkaitan dengan agraria. Kemudian juga melanjutkan proses legislasi RUU masyarakat adat. Ini juga memang kalau kita lihat sekarang sedang berproses di DPR, menjadi inisiatif DPR di dalam RUU masyarakat adat ini, dan kemudian juga bagaimana upaya-upaya penyelesaian konflik agraria yang muncul akibat dari antara masyarakat adat dan para pihak yang lain. Nah, ada beberapa hal yang memang kalau kita lihat di sini ketika bicara soal masyarakat dan khususnya secara masyarakat adat, memang kalau kita lihat di dalam beberapa situasi kewenangan dari kementerian-kementerian di dalam memberikan dukungan dan perlindungan itu juga memang sangat beragam. Misalnya terkait dengan hak politik dan hukum, itu ada di Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya. Kemudian akses pemberdayaan ada di KLHK, kemudian PU, Kementerian Sosial, Budaya juga di Kementerian Pendidikan, dan seterusnya. Jadi ini memang bagaimana juga kita lihat bahwa perlindungan masyarakat adat itu juga tersebar di berbagai kementerian dan bidang. Dan kalau kita lihat ini mungkin bisa satu sisi menunjukkan hal yang proses kebijakan terkait dengan masyarakat adat ini di dalam proses pelaksanaannya itu lintas sektor. Walaupun sebenarnya di dalam secara kritis kita juga bisa melihat bahwa ini juga potensi ada terbukanya ruang ekosektoral. Ini juga menjadi tantangan di dalam perlindungan masyarakat adat ini. Nah, ini juga perlu dilihat bahwa apa yang kita lakukan di dalam konteks tadi isu sumber daya alam, kemudian isu tanah, dan kemudian juga terkait dengan secara khusus masyarakat adat, ini juga berkaitan dengan
isu-isu yang kita sepakati di Sustainable Development Goals, gitu ya. Mungkin kita bisa mengkaitkan dengan SDGs nomor 1, kemudian juga nomor 4, nomor 5 dan seterusnya begitu. Jadi ini juga perlu kita lihat di dalam kerangka bagaimana Sustainable Development Goals itu kita laksanakan di Indonesia. Nah, ini juga yang perlu mendapat perhatian di kita, beberapa kebijakan yang sebenarnya ada saat ini yang berkaitan dengan agraria, lingkungan, dan kemudian juga ekonomi, berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Ada Perpres 86 tentang reforma agraria, sebenarnya juga ada Perpres 88 yang sebelumnya ini mohon maaf kurang berurutan. Harusnya Perpres nomor 1 ini sudah diganti sebenarnya tentang restorasi gambut. Sekarang itu sudah diganti menjadi Perpres nomor tahun 2020 gitu ya. Itu tentang restorasi gambut dan mangrove. Jadi makanya disebut sekarang BGRM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kemudian juga ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kemudian juga ada moratorium sawit, ada reforma agraria, ada penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, kemudian juga ada pengelolaan dana lingkungan hidup, dan kemudian juga tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini memang diharapkan bisa berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan dan kemudian juga pengakuan terhadap masyarakat kita. Jadi ini memang kebijakan-kebijakan yang ada setidaknya di dalam selama pemerintahan Pak Jokowi, begitu ya. Jadi ini memang satu keadaan yang dirancang untuk bisa isu-isu atau masalah-masalah yang kita hadapi itu ditangani. Nah, kemudian juga terkait dengan sampai Oktober, memang belum banyak dari jutaan hektar hutan adat itu baru 71.000 penetapan hutan adat, sementara penunjukan hutan adat itu baru sekitar 1 juta hektar lebih. Dan kemudian juga kalau kita lihat memang ada 3 hal yang akan berkaitan di dalam proses-proses soal tanah ini, yaitu berkaitan dengan Perpres tadi saya sebut 88 penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, Peraturan Presiden nomor 86 tentang reforma agraria, dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Nah, progres sampai dengan sekarang, gitu ya, total pelepasan kawasan hutan itu baru 4,2 juta hektar. Itu kemudian juga kalau kita lihat ini memang progres-progres dari pelaksanaan dari reforma agraria itu. Gitu. Jadi ada beberapa hal. Pertama itu memang dari kawasan hutan menjadi non hutan atau disebut dengan APL itu hampir 1,4 juta. Kemudian untuk di pencadangan itu akan dilepaskan. Kemudian itu sekitar hampir 1 juta hektar. Dan kemudian proses penelahan dokumen itu hampir 300.000 hektar. Jadi ini yang memang progres di dalam pelepasan kawasan hutan. Teman-teman, perlu saya sampaikan, banyak masyarakat kita itu berada di dalam kawasan hutan. Oleh sebab itu dalam konteks hukum kita, tanah-tanah yang berada dalam kawasan hutan, maka kepemilikannya itu juga hanya pemanfaatan. Sementara sisi lain secara faktual, bahwa masyarakat kita itu hidup, kemudian menggantungkan dan mengelola tanah-tanah yang ada dalam kawasan hutan itu, sehingga membutuhkan kepastian hak. Disinilah pemerintah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria itu melakukan pendekatan salah satunya itu untuk melepaskan tanah-tanah masyarakat dari kawasan hutan. Nah, ini memang masih kecil sekali yang sudah sampai ke sertifikat, yaitu baru sekitar 204 hektar, itu masih sampai ke sertifikatnya. Gitu. Jadi, namun demikian dalam prosesnya itu ada banyak kendala, yaitu ada pencatatan, double pencatatan, kemudian tanda batas di lapangan sulit ditemukan, misalnya gitu patok-patok batas hutan itu nggak ditemukan gitu ya. Kemudian juga belum ada perubahan batas, dan kemudian juga badan air, jalan, fasos ini belum teridentifikasi dengan cukup baik. Jadi ini memang perkembangan yang ada terkait dengan tanah objek reforma agraria. Nah, sedangkan angka capaian reforma agraria bisa dibilang masih cukup
stagnan ya, belum banyak perkembangan yang cukup signifikan gitu ya dibanding dari target-target yang ada. Oleh sebab itu memang pemerintah di dalam beberapa waktu belakangan ini akan coba mendorong untuk bagaimana percepatan untuk pelaksanaan reforma agraria itu. Nah, tentu pertanyaannya, maka bagaimana peran-peran dari pemuda di dalam mengisi semua lini, di dalam mengembangkan kolaborasi, sekaligus juga untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang ada, gitu ya. Semua lini sebenarnya bisa dimasuki oleh pemuda, baik pemimpin daerah, kemudian menjadi aparat penegak hukum, pelaku usaha, menjadi bagian dari masyarakat adat, itu melalui pendekatan melalui akademisi, gerakan sosial, atau juga organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya. Itu pintu-pintu yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman, sehingga memang bisa nanti itu bermuara di dalam pola-pola pengelolaan dari berbagai sektor dan peran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, mulai dari pemimpin politik, pemimpin daerah, kemudian juga menjadi entrepreneur, kemudian juga melalui penegak hukum atau melakukan upaya-upaya pemberdayaan di tingkat masyarakat maupun di masyarakat adat. Nah, ini memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan juga di dalam konteks bagaimana pemberdayaan melalui reforma agraria dan kemudian perhutanan sosial untuk meningkatkan produksi dan penguatan ekonomi tingkat lokal. Skemanya itu bisa melalui pemanfaatan lahan-lahan yang memang clear and clean, begitu ya, tidak berkonflik, atau juga melalui akses atau pemberdayaan. Jadi ada memang distribusi aset. Distribusi aset itu adalah tanah-tanah diberikan atau diakui, kemudian juga distribusi akses, yaitu di mana tanah itu bisa dimanfaatkan tetapi tidak dimiliki, gitu ya, tapi dimanfaatkan saja. Nah, ada model yang pertama masyarakat dengan pemerintah, model kedua masyarakat dengan pengusaha dan pemerintah, kemudian juga ada masyarakat dengan marketplace, misalnya seperti platform-platform digital yang ada sekarang, dan kemudian di tingkat akhir itu ya di konsumen. Jadi misalnya satu orang bekas tim saya di KSP itu mengundurkan diri dari KSP dan pindah ke Bali. Dia sekarang mengembangkan satu sistem digital di mana menghubungkan petani dengan konsumen, dan sekarang katanya setidaknya sudah lebih dari 5.000 order di setiap bulannya untuk kebutuhan sayur. Dan disinilah dia mengambil peran itu, yaitu mengembangkan marketplace untuk menghubungkan masyarakat dengan masyarakat produsen dengan masyarakat pengguna produk-produk atau konsumen. Jadi ini memang yang bisa dikembangkan. Demikian teman-teman semua, mungkin tidak terlalu menohok menjawab tema kita hari ini, tapi saya ingin sebagai ini pendidikan pengkaderan, ingin mendorong untuk berpikir lebih luas, lebih kompleks, gitu, sehingga tidak terlalu pada satu isu, dengan harapan ini juga bisa nanti mengembangkan gagasan pemikiran kritis dari teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang sungguh memuaskan kepada kami para pemuda yang ada di Kalteng ini. Setelah menjelaskan apa itu reforma agraria yang berkaitan dengan masyarakat adat dan peran pemuda untuk mengolah agrarianya di daerah mereka masing-masing. Mungkin saya ingin mohon mungkin ada beberapa teman yang ingin menanyakan terkait soal penjelasan yang Bapak baru paparkan barusan. Apakah ada teman yang ingin menanyakan? Aku bisa nggak bertanya di sini? Bisa nggak? Lewat sini. Bisa. Ya.
Dikecilin aja. Baik, Bang, izin. Saya udah kirim filenya ya melalui chat ya. Silakan di-download kalau memang diperlukan. Oke. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Bang. Saya Novia Tenti. Ada menarik beberapa hal yang Abang sampaikan dalam paparan tadi. Terkait juga COVID-19 adalah saya ingin menyampaikan kedukaan kita terkait dengan beberapa waktu tadi di Gereja Katedral Makassar. Diduga ada bom bunuh diri. Dan sepertinya ini cara-cara untuk memaknai Minggu Sengsara Yesus begitu dalam masa-masa Paskah ini. Tapi solidaritas dan juga rasa duka cita kami serahkan, kami berikan dari Kalimantan Tengah dalam solidaritas yang sama bersama para korban akibat bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Ada beberapa hal yang menarik yang Abang sampaikan tadi. Kalimantan adalah salah satu, kalau kita bilang dari zaman dulu, Kalimantan ini salah satu pusat eksploitasi ya Bang Da. Bisa dibilang begitu. Ada yang bilang bahwa Pulau Jawa, pusat eksploitasi Indonesia adalah Pulau Jawa, kemudian ke Papua dan juga Kalimantan. Dan hari ini saya melihat paparan Abang terkait dengan COVID-19 menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita atau recovery. Saya juga bersepakat akan hal itu, Bang. COVID-19 saya rasa menjadi momentum bagi bumi, bagi alam semesta, bagi lingkungan hidup kita merecovery dirinya, yang sudah tua, yang sudah mungkin sakit-sakitan begitu ya, dengan harapannya ekspektasi kita tidak adanya aktivitas eksploitasi terhadap lingkungan kita, terhadap environment kita. Namun kenyataannya pada harinya Bang, dan khususnya di Kalimantan Tengah sendiri merupakan pusat pembangunan pertama IKN yang juga akan berdampak ke Kalimantan Tengah, menjadi salah satu provinsi penyangga untuk calon ibu kota yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian dia juga bicara soal food estate hari ini. Food estate itu sebenarnya bukan barang baru, tapi kemudian digenjot karena COVID-19 dengan alasan Indonesia darurat ketahanan pangan, darurat pangan begitu Bang. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau memang COVID-19 adalah momentum untuk bumi merecovery diri, bagaimana kemudian dengan penjarahan hutan yang saya bisa anggap begitu, karena apa? Ibu tidak tahu hutan sudah dibuat itu tidak masih. Kemudian kalau memang ini adalah momentum untuk merecovery diri, kenapa tidak ada proses AMDAL, kemudian HS yang dikeluarkan sebelum misalnya hutan itu dibabat? Apakah hanya kepentingan urgensi saja? Apa yang terlalu urgensi sehingga pemerintah pusat, ini especially ini Kementerian Pertahanan, kemarin Prabowo datang ke sini untuk memantau lahan yang telah digarap itu, dan ini adalah di lokasi itu banjir sekarang Bang. Di Gunung Mas, di TW Baru, Desa TW Baru, 32.000 hektar telah dibuka lahan ini untuk food estate singkong dari program Kementerian Pertahanan. Tidak ada AMDAL, tidak ada KLHS-nya. Begitu Bang. Nah, kalau memang ini adalah momentum untuk pemerintah, untuk semua sektor memperbaiki kualitas lingkungan hidup, merecovery bumi kita, merecovery lingkungan hidup kita, kenapa kemudian pemerintah begitu ugal-ugalan mengeluarkan izin atau membuat program atau kebijakan dengan alasan urgensi urgensi ketahanan pangan Indonesia, dan yang kemudian meninggalkan hal-hal yang seharusnya dilakukan pemerintah, misalnya AMDAL, KLHS, kemudian kayu-kayu yang ada di hutan yang sudah dibabat itu tidak pernah ada kita tahu untuk apa dan kemana kayu-kayu tersebut Bang. Jadi saya mohon juga kepada Bang Da, karena memang kalau kita bicara soal food estate ini, kalau kita bicara soal karena Indonesia menargetkan diri menjadi pusat ketahanan pangan Indonesia dan pusat ketahanan dunia gitu, lumbung ketahanan pangan dunia, tapi masyarakat Dayak, masyarakat adat especially itu tidak dilibatkan dalam hal-hal urgensi dalam program-program yang dilakukan pemerintah. Mohon maaf, yang yang mengolah lahan ini bukan masyarakat sipil Bang, tetapi kemudian tentara-tentara kita yang berseragam dan memegang senjata.
begitu. Jadi tidak ada keterlibatan masyarakat di program food estate ini dan juga tidak ada keterbukaan kepada publik terkait dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan AMDAL dan KLHS-nya pun belum ada, tetapi hutan telah dijarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu mungkin sebuah pertanyaan yang bisa dijawab, tapi juga sebuah ocehan dari seorang manusia yang mencintai daerahnya. Terima kasih. Oke, Pak ingin dijawab langsung Pak atau menunggu pertanyaan lain yang akan apa? Yang Dikumpul aja, nggak apa-apa, dikumpul aja. buat teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Sampai saya catat ya. Oke Pak. Terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya, kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Hardi Suprapto. Tadi ada disangkut pautkan tentang pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Di sini yang mau saya angkat tentang tenaga pengajar. Sekarang kurangnya tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil itu seringkali sangat menjadi masalah di dalam masyarakat di Indonesia ini, khususnya di daerah-daerah yang sangat minim sekali pendidikan dan bahkan sangat membutuhkan hal tersebut. Pada notabene-nya ada beberapa dasar seperti orang-orang yang memang sudah dipercayakan yang hanya lulusan SMP, SMA, tapi diangkat menjadi seorang guru yang sudah dipercayakan orang-orang yang berada di daerah terpencil tersebut. Yang pada kenyataannya menjadi seorang guru membutuhkan sebuah profesi. Bagaimana Bapak mendekapi hal tersebut? Itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Izin moderator. Halo. Aduh. Oke, Pak. Apa langsung dijawab tuh gimana lagi, Pak? Izin. Oh, iya. Kenapa? Nanti saya catat aja, sama saya catat aja. Saudara Arpandi silakan jika ingin bertanya. Oke, Bang. Hormat Bang Abednego Pancaputra Tarigan sebagai deputi bertanya lebih ya. Nah, berkaitan dengan itu saya Arpandi ya putus-putus. sinyal Bang kurang baik. Iya, atau enggak matiin videonya juga nggak apa-apa, supaya ini mungkin biar bandwidth-nya lebih ringan. Nah, nanti baru nyalain lagi. Oke. Ya, kedengaran Bang? Yes, Pak, bagus. Oke. Saya Arpandi, Bang. Saya berkuliah di Universitas Kristen Palangkaraya, bagian dari Forum Pemuda Kalteng. Ya. Hari ini saya memiliki pemikiran gitu, Bang. Hutan Kalimantan. Bagi orang Dayak itu hutan adalah ibu dari segala setiap kehidupan. Dan hutan bagi orang Dayak adalah segala sumber market daripada kehidupannya gitu. Di sana tersedia
sumber ekonomi, sumber makanan, sumber obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, hari ini orang Dayak terjepit gitu. Sementara kita melihat Kalimantan sendiri, untuk Kalimantan Tengah itu di wilayah regional Kalimantan pengeksploitasi hutan untuk peruntukan perkebunan sawit nomor 2 setelah Kalimantan Barat. Hari ini persoalan orang Dayak itu sama, karena domain doktrin daripada leluhur nenek moyang dulu sama. Dulu mencari babi, mencari rusa dan lain sebagainya, tinggal berangkat dari rumah pasti dapat. Sekarang itu sangat sulit karena hutan menipis gitu, sumber kehidupan juga menipis gitu, untuk satwa dan lain sebagainya di wilayah Kalimantan. Nah, begitu juga dengan pepohonan dan lain sebagainya. Sementara penghayatan kesakralan berkaitan dengan ritual adat dan lain sebagainya mengalami kesulitan gitu, karena ritual-ritual orang adat orang Dayak itu juga ada menggunakan beberapa hal yang berkaitan erat dengan alam. Nah, hari ini kita melihat bahwasanya itu adalah suatu persoalan yang urgen, karena kalau Kalimantan, kata Bung Karno dulu, biarkan bangsa ini mengolah sumber daya alamnya ketika ia mampu. Nah, ketika nanti yang saya takutkan bagian daripada generasi bangsa ini, ketika sumber daya manusia sudah mumpuni, namun sumber daya alamnya sudah mengurang, sudah tidak ada. Nah, berkaitan dengan food state tadi, apa yang disampaikan oleh Kanopia itu benar, Bang. Kurangnya pelibatan untuk masyarakat lokal, terutama sosialisasi, penyampaian kepada masyarakat lokal, dan sebagainya, dan itu adalah suatu hal yang menurut kami kurang melibatkan masyarakat adat, gitu, terutama orang Dayak. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang bagaimana nanti bisa menjadi fokus perhatian pemerintah, jangan sampai lagi-lagi masyarakat lokal, masyarakat adat tertindas dan selalu tertindas. Wong cilik butuh perhatian. Terima kasih, Bang. Shalom. Lanjut teman-teman, saya nyatat nih supaya nanti sekaligus saya respon karena khawatir masalah waktu. Silakan. Ya, apakah ada buat teman-teman yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Abed Nego Tarigan? Baik Pak, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu Pak. Oke. Persilakan. Baik, bentar ya. Baik teman-teman, terkait dengan yang disampaikan tadi, pertama oleh Novia ya. Pertama kalau dilihat memang terkait dengan berbagai persoalan kita, tapi saya mau katakan dulu begini, apa yang dikatakan Bung Karno itu, perjuanganku lebih mudah hanya karena mengusir bangsa asing yang penjajah. Perjuanganmu akan menjadi lebih sulit karena akan banyak berhadapan dengan bangsamu sendiri. Gitu. Jadi kalau dilihat bahwa tantangan kita sekarang ini memang bagaimana mengelola, mengurusi kepentingan yang banyak di antara anak-anak bangsa itu sendiri, gitu ya. Dan saya mau mendorong melihat ini juga pertama dari perspektif politiknya, gitu. Sebenarnya sejak otonomi daerah dan kemudian juga bagaimana partai-partai baru muncul, di mana tidak lagi 3 partai seperti periode di era Pak Harto, yaitu partai-partai baru, dan kemudian juga otonomi daerah, itu memang diharapkan satu muncul di mana kepemimpinan di tingkat lokal itu memang semakin memperkuat kepentingan tingkat lokal. Artinya
semakin bisa memahami dan mengedepankan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Jadi misalnya dengan munculnya partai yang banyak, maka membuka peluang semua orang itu terlibat di dalam kepengurusan partai, maka semakin semua orang juga semakin terlibat bisa di dalam perebutan kekuasaan. Kata perebutan kekuasaan itu jangan alergi ya, karena pemilu itu bukan soal demokrasi dan kita menyampaikan hak, tapi itu juga memang satu aturan yang diciptakan untuk perebutan kekuasaan secara damai, secara legal, dan kemudian juga yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi kata perebutan kekuasaan itu untuk teman-teman jangan alergi. Nah, partai-partai itu didesain memang untuk perebutan kekuasaan dengan tujuan kekuasaan itu digerakkan untuk perbaikan dan kehidupan di masyarakat kita. Jadi tolong nanti juga jangan alergi teman-teman untuk masuk partai atau mengelola partai, kecuali yang ASN ya, seperti saya, aparatur sipil negara yang nggak boleh gitu ya. Jadi untuk aktif di dalam organisasi-organisasi tadi. Kemudian juga kekuasaan itu digerakkan untuk kepentingan masyarakat. Nah ini memang sering sekali sekarang kita itu gagal memahami di dalam konteks tadi hal-hal mendasar tentang politik kita, tentang partai, fungsi partai, dan kemudian juga makna pemilu dan seterusnya. Kemudian juga yang kenapa kita ada otonomi daerah, tujuannya supaya juga bagaimana daerah itu bisa lebih mendekatkan bagaimana pelayanan pemerintah itu lebih dekat dengan rakyat, dan kemudian kepentingan-kepentingan rakyat itu bisa lebih cepat terkomunikasi. Nah, apa yang saya sampaikan ini dalam situasi yang ideal begitu itu tidak terjadi sepenuhnya, sehingga juga banyak menciptakan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebelum saya masuk tadi ke isu-isu secara spesifik, begitu ya. Nah, ini yang memang membuat kita menjadi makanya banyak orang bilang itu kembali aja dulu partainya sedikitin, dan kemudian juga nggak perlu pemilu, cukup dipilih DPR, kepala daerahnya, DPRD, terus kemudian juga kembalikan aja semua kewenangannya ke pemerintah pusat dan seterusnya, begitu loh. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya bukan konsepsinya yang salah, tetapi juga bagaimana kita memaknai itu. Saya mau terbuka saja menyampaikan, karena ini forum pengkaderan untuk berpikir kita kritis. Pertanyaan saya dari seluruh persoalan yang disampaikan oleh teman-teman, apakah kepemimpinan di tingkat lokal itu orang-orang dari luar atau orang-orang lokal itu sendiri? Pasti jawabannya adalah orang-orang lokal itu sendiri, bupatinya, gubernurnya, gitu ya, kepala dinasnya, gitu loh ya. Itu berasal dari di tingkat lokal itu sendiri. Jadi ini memang yang kita lihat juga memang menjadi satu tantangan yang besar di dalam era demokrasi kita dan kemudian di dalam model pembangunan kita yang ada saat ini. Saya beruntung dengan bertemu dengan beberapa kepala daerah yang mereka itu secara gigih menyatakan tidak terhadap beberapa rencana-rencana pembangunan atau juga perizinan yang dinilai oleh kepala daerah tersebut itu bisa mengancam atau bisa beresiko terhadap warga negara atau warga yang ada di wilayah. Jadi ini satu tapi nggak sedikit juga saya bertemu kepala daerah yang normatif begitu ya, dan kemudian juga nggak menunjukkan sikap-sikap kepemimpinan yang bisa memberikan perlindungan yang kuat terhadap warganya di daerah. Nah, ini memang penting dipikirkan supaya saya sengaja menggunakan beberapa menit ini menyampaikan ini kepada teman-teman supaya punya mimpi menjadi pemimpin dan kemudian merubah kepemimpinan di tingkat lokal itu. Jadi ini penting saya sampaikan karena kita tidak cukup hanya minta hanya di kebijakan-kebijakan yang berpihak tanpa didukung dengan aktor-aktor, pelaku-pelaku, pemimpin-pemimpin yang memang punya keberpihakan itu. Nah, teman-teman, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh kerusakan hutan, misalnya saya sampaikan ya. Kerusakan hutan ini memang satu hal kita mewarisi dari situasi yang kronis, begitu. Situasi yang kronis di mana hutan-hutan kita itu diobral dengan sangat luar biasa, begitu. Dan kemudian dalam perjalanannya pemerintah sebenarnya menyadari, tetapi kecepatan yang perizinan yang diberikan itu sudah cukup tinggi. Saya misalnya berani mengatakan, kalau dari sisi izin ya, dari sisi izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini paling rendah dibanding masa-masa pemerintahan sebelumnya.
Tetapi perlu teman-teman catat juga, banyak izin-izin yang diberikan di pemerintahan sebelumnya itu dilaksanakan atau dioperasionalkan di periode-periode ini. Jadi sering kita salah memaknai begitu ya, karena tidak semerta-merta juga kita dengan mudah membatalkan izin-izin itu, hanya mengatakan bahwa kami berubah, ini pemerintahan baru, kami batalin izinnya dan lain sebagainya. Besok-besok juga orang nggak ada percaya sama kita. Gitu. Jadi oleh sebab itu memang apa yang disebut tadi itu moratorium sawit, moratorium hutan, terus kemudian juga bagaimana reforma agraria, bagaimana itu kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi itu dikeluarkan itu tujuannya itu untuk bagaimana melakukan pengendalian yang lebih baik terhadap situasi kita yang memang pernah bisa dikatakan situasi kita itu berubah-berubah. Zaman Pak Harto sangat tersentral, kemudian juga era reformasi itu sangat terdesentralisasi di daerah. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, kalau mungkin belum pada masih kecil-kecil ya, pada waktu itu ya masih sekolah kali. Kalau saya tahun 90-an akhir sampai 2000 awal itu ngelihat bagaimana di Kalimantan itu hutan-hutan itu ditebangin aja itu, kemudian dihanyutkan kayu-kayunya melalui melalui sungai-sungai yang ada begitu. Kemudian juga mengalami perubahan, kemudian juga beberapa kewenangan itu mulai dipindah supaya lebih bisa dikendalikan. Dulu kan di tingkat kabupaten ya, sekarang kan di tingkat provinsi dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 begitu. Sehingga memang kewenangan gubernur menjadi sangat besar. Tetapi dulu itu kita di setiap kabupaten suka-sukanya kepala daerah aja, suka-sukanya bupati aja itu mengeluarkan izin dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memang kita mewarisi satu kerusakan yang kemudian kerusakan itu sendiri itu belum punya kemampuan yang sangat maksimal di dalam bagaimana mengendalikannya. Tentu ini menjadi perhatian semua pihak begitu ya. Terkait tadi yang sampaikan dengan food estate misalnya. Food estate memang ini didasari dari pemikiran bahwa Organisasi Pangan Dunia FAO itu mengingatkan seluruh dunia tentang potensi krisis pangan karena pandemi. Nah, oleh sebab itu kemudian saya ingat itu saya menghadiri mendampingi Bapak Kepala Staf dalam rapat dengan Presiden secara online waktu itu karena ini masa pandemi ya. Kemudian juga Presiden nanya bagaimana kita merespon potensi peringatan tentang ancaman krisis pangan ini gitu loh. Karena banyak negara-negara itu sangat menurun produksi pangannya karena pandemi gitu ya. Kemudian muncul pandangan bagaimana mengoptimalkan food estate yang di tanah-tanah yang memang dulu pernah direncanakan dan kemudian menganggur begitu ya. Nah, salah satunya yang disampaikan itu adalah bahwa di Kalimantan Tengah itu ada tersedia lahan yang proyek lahan gambut yang bisa dimanfaatkan begitu. Jadi kalau di dalam konteks itu memang waktu itu konteksnya itu adalah bekas lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan. Kalau saya tidak salah ada 100.000 sekian hektar disebutkan pada waktu itu yang bisa potensi digunakan. Dan kemudian juga konsepsi food estate-nya juga nggak lagi padi, tetapi memang tanaman-tanaman pangan begitu yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Novia, kalau ada laporannya itu tentu dengan senang hati ya kami bisa disampaikan. Karena jujur untuk food estate ini sendiri, ini bukan bidang yang saya tangani, itu di Kedeputian 3. Saya lebih dimensi ke agrarianya begitu. Kalau ada konflik-konflik agrarianya mungkin bisa disampaikan. Tapi tadi yang disebutkan soal banjir, ketidakterlibatan, gagal panen dan lain sebagainya, mungkin baik sekali bisa dilakukan investigasi oleh teman-teman dan kemudian itu juga memang bisa satu laporan yang bisa membantu pemerintah untuk melihat fakta lain yang mungkin selama ini pejabat-pejabat di sana menyampaikan hal-hal yang baik saja gitu. Jadi mungkin juga ini bisa diberikan oleh teman-teman sebagai pembanding dari laporan-laporan yang disampaikan selama ini. Nah, ini juga memang penting dilihat karena intensi food estate itu sendiri itu tentu nggak ada intensi dirancang untuk merampas, merusak gitu ya, pasti enggak ya gitu ya. Itu tetapi di dalam praktek-prakteknya sendiri itu sangat mungkin tentunya. Tetapi
intensi waktu itu memang bagaimana kita berupaya untuk menjawab krisis dengan memanfaatkan lahan-lahan yang potensial, begitu ya, yang memang belum dimanfaatkan selama ini atau sebenarnya dirancang untuk dimanfaatkan tapi kemudian terbengkalai. Nah, saya ingat waktu itu juga pertemuannya menyebutkan bahwa di sana juga terjadi sudah ada irigasi-irigasi yang sebenarnya tinggal direhabilitasi dan dimanfaatkan. Nah, tentu pandangan-pandangan ini dan pikiran-pikiran di dalam proses pengambilan keputusan ini juga memang berdasarkan data-data yang diberikan kementerian maupun pemerintah daerah. Gitu. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk gitu ya, kata orang sini gitu, tiba-tiba bilang, saya mau di situ, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti ada pertimbangan untuk itu. Nah, oleh sebab itu perkembangan ini gitu ya, itu memang bisa disampaikan oleh teman-teman begitu, untuk menjadi satu alat bantu juga untuk bagaimana pihak-pihak yang yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pemanfaatan dalam kerangka food system ini bisa diberikan. Nah, kemudian yang kedua, nanti jadi kalau ada nanti mohon ya, nanti kami dikirimkan bahan-bahannya, nanti bisa di email atau di WA, sehingga menjadi catatan kan kalau boleh lagi, ini kan banyak mahasiswa ya, tentu nanti ada banyak sekali potensi yang bisa dibuat dalam kerangka kajian-kajian yang ilmiah begitu, sehingga bisa membantu kita untuk memberikan pembanding dari laporan-laporan yang ada di selama ini diberikan. Kemudian juga terkait dengan tenaga pendidik ya, tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil, kita memang ada beberapa kendala. Yang pertama itu terkait dengan, saya harus jujur ini ya, pertama itu juga kita banyak sekali tenaga-tenaga pendidik kita itu nggak mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Ini sama ini kejadiannya dengan tenaga-tenaga kesehatan. Jadi ini juga menjadi PR di kita bahwa problemnya selalu itu bukan karena tidak ada pekerjaan gitu ya, tetapi juga tidak bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Kemudian juga sehingga terjadi penumpukan-penumpukan sebenarnya di wilayah-wilayah yang memang relatif infrastruktur dan fasilitasnya lebih baik. Nah, ini yang memang menjadi satu PR kita gitu ya. Kemudian juga kita pernah mengalami di mana masanya itu pemerintah daerah terutama itu secara sembarangan tuh merekrut tenaga honorer gitu ya. Yang tanpa kualifikasi tertentu untuk menjadi tenaga-tenaga pendidik ataupun yang lainnya begitu. Sehingga ketika dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana menstandarkan dan kemudian menjadi pegawai negeri sipil misalnya gitu ya, itu tidak memenuhi syarat gitu. Nah, ini kita sedang dihadapi dengan dilema hari ini di mana ada begitu banyak tenaga-tenaga pendidik itu yang sudah bekerja lama tapi sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi gitu ya, baik tingkat pendidikan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu memang ini pemerintah sedang berupaya, dan kalau boleh kalau mungkin teman-teman tahu gitu, mungkin searching di internet nanti, pemerintah kan sedang melakukan untuk disebut PPK gitu ya, P3K begitu ya, sedang dilakukan untuk perekrutan tenaga-tenaga yang dari honorer itu menjadi 3K untuk mereka yang tidak bisa lagi mengikuti ujian atau mengikuti seleksi PNS gitu loh. P3K ini memang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu bahasanya gitu ya. Jadi kan kalau PNS tentu ada masa baktinya, masa umurnya untuk mengikuti, tapi tidak sedikit tenaga-tenaga kerja kita ini yang tadi di sekolah terutama itu sudah melebihi misalnya 35 tahun gitu ya, 35 plus gitu. Jadi ini nggak mungkin lagi untuk mengikuti tes PNS. Sehingga mereka harus, tapi sisi lain mereka juga sudah mengabdi. Oleh sebab itu mereka diberikan hak untuk mengikuti tes untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Hak-haknya sama dengan PNS, tetapi juga yang membedakan ada beberapa hal
dengan PNS. Nanti bisa dicek di website di pemerintah atau juga mungkin di media-media online juga bisa dilihat. Nah, ini merupakan jalan keluar yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana merespon tentang pegawai-pegawai honorer tadi itu yang banyak sekali, tetapi juga sisi lain juga banyak mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk PNS dan kemudian juga tidak memenuhi kualifikasi secara ini juga perlu dilakukan seleksi. Nah, terkait dengan hal ini memang sedang berjalan, rencana kita itu akan ada 1 juta orang PNS guru honorer yang akan direkrut menjadi PP3K tadi itu, PPPK itu, dan kemudian juga diharapkan mereka akan mendapatkan hak-haknya. Adapun tentang kualifikasi tentu ini akan mempengaruhi kualifikasi, dan kemudian juga kalau masih ada daerah-daerah yang sifatnya sebenarnya itu ada tadi yang bilang pendidikannya rendah dan lain sebagainya. Saya harus katakan itu kembali ke pemerintah daerah ya, teman-teman. Pendidikan itu salah satu kewenangan yang didesentralisasi sebenarnya. Dan kemudian kita tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan itu merupakan salah satu alokasi pendidikan yang anggaran yang cukup tinggi, di mana Undang-Undang Dasar kita sudah menetapkan begitu ya, alokasi pendidikan itu sekitar 20%. Nah, jadi kalau ada masih kepala daerah yang membiarkan sekolahnya dididik oleh tamatan SMP dan lain sebagainya, menurut saya itu keterlaluan ya, gitu ya. Dan itu yang memang mungkin juga bisa diinformasikan ke kami mana-mana aja sekolah-sekolah yang tenaga pendidiknya itu dididik oleh tenaga-tenaga yang tadi kualifikasinya rendah, sehingga kami bisa juga bantu komunikasi nanti dengan kepala daerah yang bersangkutan, gitu ya, nama sekolahnya di mana, terus kemudian pendidikan level sekolahnya seperti apa, dan kemudian itu di kabupaten mana gitu. Nanti kami mungkin bisa akan berkomunikasi dengan kepala daerah yang dimaksud, gitu ya. Jadi teman-teman, ini memang menjadi satu hal di kita bahwa soal-soal berkaitan dengan pendidikan ini sebenarnya kita punya banyak instrumen untuk itu. Dengan segala keterbatasan yang ada, karena memang besarnya anggaran pendidikan itu, misalnya soal bantuan untuk pendidikan dan seterusnya, itu juga cukup banyak, sehingga sebenarnya sedikit hari ini harusnya kejadian-kejadian di mana anak-anak itu kesulitan untuk mengakses atau mengikuti pendidikan formal, begitu ya. Jadi secara proses itu akan bergerak ke arah sana terus untuk bagaimana semua anak didik kita itu berada di dalam institusi yang memang memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kemudian yang berikutnya terkait dengan keberadaan hutan Kalimantan yang terus-menerus turun kualitasnya. Ini juga memang satu keadaan yang bergerak dan banyak sekali berkaitan dengan keputusan-keputusan model pembangunan juga di tingkat lokal, gitu ya. Saya mau bilang begini, nggak mungkin HGU dikeluarkan kalau nggak ada rekomendasi kepala daerah. Nggak mungkin ada izin diberikan kalau nggak ada rekomendasi juga kepala daerah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang ini penting sekali juga meningkatkan tingkat dialog, interaksi, intervensi dan advokasi teman-teman kita semua juga berkaitan dengan posisi kepala daerah, gitu ya. Seperti saya katakan tadi, saya ngalamin ada kepala daerah itu yang bertemu dengan menteri, dan saya ada di pertemuan itu, yang mengatakan menolak rencana itu, dan akhirnya juga menterinya mengikuti, gitu ya. Jadi yang mau saya katakan itu juga sejauh mana juga kita bisa menempatkan ini dalam kerangka yang tadi itu, gitu. Bagaimana posisi daerah untuk bisa mengerti dan memahami bagaimana keberadaan masyarakatnya dan model-model pengelolaan yang sesuai itu. Jadi ini perlu kita menjadi perhatian kita, dan kemudian juga terkait dengan perubahan di tingkat masyarakat itu sendiri. Saya harus terbuka menyampaikan tidak sedikit juga masyarakat kita itu berubah ya. Seperti di Sumatera itu banyak sekali itu yang mereka akhirnya mengembangkan tanaman-tanaman sawit contohnya, gitu ya. Jadi itu juga banyak dilakukan oleh warga. Jadi
warga itu sendiri di dalam Mali dan lingkungannya juga mengalami perubahan. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita itu sebenarnya apa ya istilahnya itu romantis gitu loh. Romantis tidak melihat kondisi faktual bahwa masyarakat kita juga mengalami perubahan, sehingga memang apa yang kita sampaikan itu tadi soal masyarakat tergantung dan lain sebagainya itu juga perlu memang perlu kita benar-benar perhatikan tentang bagaimana perubahan-perubahan di tingkat masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga tadi terkait dengan posisi kepala daerah gitu ya. Ini juga memang menjadi penting. Bagaimana sikap-sikap dan posisi dari kepala daerah dan seluruh jajarannya di dalam melihat perubahan-perubahan atau juga rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi teman-teman semua, dimensi-dimensi ini memang perlu diperhatikan bahwa kita di dalam melaksanakan program-program pembangunan itu juga memang ada proses interaksi dari daerah ke tingkat pusat. Mungkin itu dulu teman-teman. Mungkin ada yang kurang jelas atau menyampaikan pendapat lain, saya persilahkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Mungkin dikarenakan waktu Bapak yang akan segera mengakhiri acara ini, bisa memberikan closing statement pada kami para pemuda di sini, Pak. Baik, terima kasih moderator, teman-teman semua. Selamat siang, senang sekali bisa menyampaikan materi dan kemudian juga menyampaikan beberapa pandangan. Terkait tadi sampaikan closing statement, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kalau istilah saya itu tanggung jawab generasi. Tanggung jawab generasi itu apa? Bahwa setiap generasi itu harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan berarti ketika Novia menyiapkan diri jadi pemimpin, maka otomatis Novia harus menjadi pemimpin di masa depan. Bisa jadi temannya Novia, bisa jadi Hardi yang jadi pemimpin, bisa jadi Arpandi yang menjadi pemimpin. Tapi kita semua, setiap generasi itu harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Karena harus diyakini bahwa pada masanya nanti, setiap generasi itu akan mengalami masa di mana mereka akan menjadi pemimpin. Saya contohkan, Pak Jokowi itu lahir tahun 60-an. Ini memang eranya mereka. Kita akan bergerak kepada era 70-an. Mungkin eranya Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, Pak Anies, dan yang lain-lain sebagainya. Pada musik ya. Baik, dan itu akan bergerak seperti itu. Mungkin juga akan masuk ke masa periode-periode era saya, dan kemudian era 80-an, dan kemudian 90-an, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu, teman-teman semua selalu mempersiapkan diri, memperkaya pengetahuan dan pengalaman, dan kemudian jangan pernah lupa untuk bisa terlibat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kita. Kita sering sekali berada di situasi di mana kita itu hanya dari membaca, menonton, tapi kurang berinteraksi dengan masyarakat kita. Jadi ini memang perlu untuk terus bisa punya kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung sehingga bisa tahu. Dan nanti kalau pada masanya teman-teman akan memimpin, itu pemimpin yang memang bisa mengerti bagaimana perasaan dan keadaan di tingkat masyarakat. Ini yang hari ini
situasi kita itu juga sering mengalami krisis seperti ini, di mana ada begitu banyak, saya lihat juga di tingkat lokal begitu ya, pemimpin-pemimpin yang mereka ini punya interaksi yang tidak cukup baik gitu ya dengan masyarakat, sehingga juga gagal memahami dan lebih memaksakan kepentingan-kepentingannya. Oleh sebab itu, selalu saya katakan, selalu bersiap, selalu mengembangkan pengetahuan, mengembangkan jaringan, memperkuat kapasitas, dan harus yakin bahwa semua ini kita lakukan untuk masyarakat. Satu hal lagi, penting untuk memastikan bahwa kita itu dalam konteks bernegara sudah final, yaitu namanya Indonesia. Sehingga kalau sudah final, kita bisa fokus yang namanya membesarkan, memperkuat, dan memastikan yang namanya Indonesia itu bisa melayani dan melindungi rakyatnya. Jadi teman-teman sekalian, ini closing statement saya, dan tadi aspek-aspek lingkungan, ke masyarakat, dan kemudian juga perlindungan hak sosial budaya masyarakat merupakan satu hal yang pantas untuk diperjuangkan. Saya yakin kalian generasi-generasi muda yang punya banyak literasi, punya banyak pengetahuan, punya banyak akses, baik yang online maupun yang offline, tentu ini punya kepedulian dan kesiapan yang lebih baik di dalam memimpin di masa depan. Terima kasih, saya akhiri dan senang sekali bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi santi om. Terima kasih. Ya Bang, minta waktu Abang sebentar. Jadi setelah ini mungkin kita mau foto bareng Bang. Jadi nanti kita merapat ke layar proyektor, nanti kita akan berdiri jajar. Saya Angga Kristi Dwi Putra Bang, selaku Ketua Harian Forum Pemuda Kalimantan Tengah. Saya mewakili teman-teman semua, ucapkan terima kasih banyak buat Abang sudah mau berbagi pada pagi hari ini, dan kami doakan juga untuk Abang yang akan mengikuti swab test, semoga hasilnya negatif, dan tetap semangat Bang untuk melayani negeri ini Bang. Mungkin itu Bang. Ya, mari kita foto. Yuk, kita merapat. Soalnya kalau kayak gini saya langsung atau kita buka jadi nanti di sini. Oh, oke Bang. Iya Bang, sebentar yuk buka kamera semua. Oke. Ya. Oke. Oke, kamera ini. Nah, oke. Yang di bawah bisa kasih jempol. Oke, Bang. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terakhir, Bang. Terakhir sekali lagi. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih, Bang. Yuk, sukses ya. Siap, Bang. Siap, Pak. Saya izin ya, saya tinggal ya. Siap, Iya, Bang. Yuk, sukses semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu. Jam 12 ini Pak Saudari mau cek sound. Oke. Pak Saudari mau di